Sebelum Demak dan Aceh Darussalam, ada satu kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara. Disinilah, untuk pertama kalinya azan dikumandangkan sebagai tanda resmi lahirnya Islam sebagai kekuatan politik di Indonesia. Kerajaan ini bukan hanya pusat dakwah, tapi juga pusat perdagangan yang diperhitungkan dunia. Inilah kisah menakjubkan dari Samudera Pasai, permata Islam pertama di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sejarah Islam Dunia, tempat di mana kita mengulas sejarah Islam penuh makna dan inspirasi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan sejarah Islam dunia menarik lainnya. Sebelum Islam datang dan mengakar kuat di Nusantara, wilayah Indonesia telah lama menjadi pusat peradaban maritim yang terbuka terhadap pengaruh luar. Pesisir utara Sumatera menjadi salah satu wilayah penting dalam jaringan perdagangan internasional, terutama karena posisinya yang strategis di jalur pelayaran antara Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Disinilah, pada titik pertemuan arus dagang dan arus dakwah, sejarah besar dimulai. Kerajaan Samudera Pasai berdiri di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Lhokseumawe, Aceh Utara. Posisi geografisnya di tepi Selat Malaka membuatnya menjadi pelabuhan transit yang ramai sejak abad ke-12. Seiring waktu, kehadiran para pedagang Muslim dari Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok bukan hanya membawa barang dagangan seperti rempah-rempah, kain, dan keramik, tetapi juga membawa nilai-nilai Islam yang secara perlahan menyentuh hati masyarakat setempat. Sebelum berdirinya kerajaan Islam, kawasan ini dipengaruhi oleh budaya dan agama Hindu-Buddha. Namun, masyarakat pesisir memiliki ciri khas tersendiri. Mereka terbuka terhadap pembaruan, lebih pragmatis dalam menerima pengaruh luar, dan cenderung cepat beradaptasi. Dakwah Islam diterima dengan baik karena agama ini membawa nilai-nilai yang sederhana, logis, dan menyentuh aspek sosial secara kuat. Keadilan, kesetaraan, serta perhatian terhadap kaum lemah. Selain itu, Islam hadir bukan dengan penaklukan militer, melainkan melalui interaksi damai antara saudagar Muslim dan penduduk lokal. Pola pendekatan semacam ini berhasil menarik simpati masyarakat. Mereka melihat para pedagang Muslim sebagai sosok yang jujur, bersih, dan konsisten antara ucapan dan perbuatan. Dalam catatan sejarah, proses masuknya Islam di wilayah ini memiliki beberapa versi. Ada yang menyebut Islam datang dari Gujarat, India, karena banyak pedagang Muslim India yang aktif berdagang di wilayah Asia Tenggara. Teori lain menyebut bahwa Islam masuk langsung dari Timur Tengah, terutama dari Arab dan Persia, karena adanya bukti kuat mengenai jaringan dakwah para ulama Sufi. Bahkan ada pula teori yang menyebutkan adanya pengaruh dari Cina Muslim, khususnya dari dinasti Yuan, yang sudah mengenal Islam sejak masa sebelumnya. Terlepas dari asalnya, semua teori sepakat bahwa titik awal persebaran Islam di Nusantara bermula dari wilayah barat Indonesia, dan Samudera Pasai menjadi pelopor pertama yang menyatukan agama dan pemerintahan dalam kerangka negara Islam. Hal yang menarik, meskipun pengaruh luar sangat kuat, masyarakat lokal tidak kehilangan jati diri. Islam di Samudera Pasai tumbuh dengan karakter khas, akulturatif, tidak memaksakan perubahan budaya secara frontal, namun menyerap elemen lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, seni sastra Melayu digunakan untuk menyebarkan dakwah. Tradisi lisan dan hikayat dijadikan media untuk memperkenalkan kisah para nabi, sahabat, dan tokoh-tokoh besar Islam. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, Islam di Indonesia tidak datang sebagai ancaman budaya, tetapi sebagai pembaruan spiritual dan sosial yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kerajaan Samudera Pasai tidak lahir dalam kekosongan. Ia berdiri di atas fondasi sosial dan ekonomi yang telah terbentuk sejak lama. Masyarakat pesisir yang dinamis, kegiatan perdagangan yang hidup, dan iklim intelektual yang mulai berkembang menjadi lahan subur bagi lahirnya sebuah negara Islam pertama di Indonesia. Maka tidak heran jika Samudera Pasai tidak hanya menjadi pelabuhan dagang,
tetapi juga pusat dakwah, pendidikan Islam, dan simbol kebangkitan peradaban Islam di Asia Tenggara. Dari sinilah nantinya Islam menyebar ke seluruh pelosok Nusantara, ke tanah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan hingga ke wilayah Filipina Selatan dan Semenanjung Malaka. Dan semua itu bermula dari pesisir kecil di Aceh yang bernama Samudera Pasai. Sejarah mencatat bahwa pendiri kerajaan Samudera Pasai adalah seorang tokoh legendaris yang sebelumnya bernama Merah Silu, seorang bangsawan lokal yang kemudian dikenal sebagai Sultan Malik Al-Saleh setelah memeluk agama Islam. Kisah tentang Merah Silu terekam dalam naskah kuno Hikayat Raja-Raja Pasai, salah satu sumber literatur Melayu Islam yang mengisahkan asal-usul kerajaan ini dalam balutan narasi yang bercampur antara fakta sejarah dan unsur mitologis. Dalam hikayat tersebut, Merah Silu digambarkan sebagai seorang pemimpin yang tangguh, cerdas, dan memiliki visi besar untuk bangsanya. Ia disebut berasal dari wilayah Sumatera bagian utara dan sempat berkelana sebelum akhirnya menetap di Pasai. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Merah Silu mengalami mimpi bertemu seekor singa besar, yang menurut penafsiran spiritual merupakan isyarat bahwa dirinya akan menjadi raja besar dan pemimpin kaum yang beriman. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan seorang ulama asal Timur Tengah atau Gujarat yang berdakwah di kawasan itu. Dari sinilah, Merah Silu tertarik kepada Islam dan kemudian mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah masuk Islam, ia mengganti namanya menjadi Malik Al-Saleh, sebuah nama yang menunjukkan keislaman dan komitmennya sebagai pemimpin yang adil dan saleh. Nama ini juga menunjukkan bahwa ia mulai memandang kerajaan bukan hanya sebagai kekuasaan duniawi, tetapi juga sebagai amanah spiritual. Setelah memeluk Islam, Malik Al-Saleh memproklamirkan berdirinya kerajaan Islam Samudera Pasai sekitar tahun 1267 m. Ia kemudian diangkat menjadi sultan pertama dan membangun sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Inilah momen penting yang menandai lahirnya kerajaan Islam pertama di Indonesia. Dalam berbagai sumber sejarah, Malik Al-Saleh digambarkan sebagai sosok pemimpin reformis yang tidak hanya membawa perubahan dalam sistem keyakinan, tetapi juga dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Ia membentuk struktur birokrasi berbasis Islam, menunjuk para kadhi, hakim Islam, dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi. Hal ini merupakan lompatan besar dari sistem kekuasaan lama yang bercorak Hindu-Buddha menuju tatanan baru yang Islami. Bukti konkret tentang keberadaan Sultan Malik Al-Saleh ditemukan dalam bentuk nisan makamnya yang ditemukan di Kampung Beuringin, dekat Lehok Semawe. Nisan tersebut bertuliskan tahun wafatnya, yaitu 1297 m, dan ditulis dalam huruf Arab dengan kaligrafi yang indah. Tulisan tersebut tidak hanya menyebutkan nama lengkapnya, tetapi juga menyiratkan pengaruh budaya Islam dari Timur Tengah dalam bentuk dan gaya ukiran nisannya. Penemuan ini memperkuat fakta bahwa Malik Al-Saleh benar-benar eksis secara historis, bukan hanya tokoh dongeng. Dan lebih dari itu, nisan tersebut juga menjadi bukti awal penggunaan kaligrafi Arab di wilayah Nusantara. Setelah wafatnya Sultan Malik Al-Saleh, kekuasaan diteruskan oleh anaknya, yaitu Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, yang dikenal sebagai pemimpin kedua Samudera Pasai. Di bawah kepemimpinannya, Samudera Pasai berkembang menjadi pusat dakwah dan perdagangan yang semakin kuat. Sultan Muhammad Malik Al-Zahir juga dikenal karena membina hubungan baik dengan para ulama dan meningkatkan pendidikan Islam di kerajaannya. Ia bahkan mengundang para ulama dari Arab dan Persia untuk tinggal dan mengajar di Samudera Pasai. Ini membuktikan bahwa semangat dakwah dan pendidikan Islam telah menjadi fondasi kuat kerajaan ini sejak awal berdirinya. Sultan Malik Al-Saleh bukan hanya pendiri kerajaan, tapi juga pelopor dakwah Islam secara sistemik di wilayah Nusantara. Ia memadukan kekuasaan politik dengan semangat spiritual, menjadikan kerajaan sebagai sarana memperluas pengaruh Islam dengan cara damai dan santun. Sosoknya dikenang sebagai pemimpin yang bijaksana dan berpengaruh,
yang membentuk model kepemimpinan Islam yang akan ditiru oleh kerajaan-kerajaan Islam setelahnya seperti Kesultanan Aceh, Demak, dan Banten. Bahkan jauh sebelum para wali Songo berdakwah di Jawa, Malik Al-Saleh telah membuka pintu Islam di ujung barat Indonesia. Transformasi Merah Silu menjadi Malik Al-Saleh adalah simbol perubahan besar di Nusantara. Ia tidak hanya mengubah agama pribadinya, tetapi juga wajah sejarah bangsanya. Langkahnya meninggalkan kepercayaan lama dan mendirikan kerajaan Islam pertama menjadi titik awal perjalanan panjang Islam di Indonesia. Ia menciptakan jalan bagi lahirnya generasi-generasi pemimpin Islam setelahnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sejarah Islam di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari tokoh visioner ini. Kerajaan Samudera Pasai bukan hanya dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, melainkan juga sebagai pusat penyebaran agama Islam yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara. Sejak awal berdirinya, kerajaan ini memiliki peran strategis tidak hanya secara geografis, tetapi juga secara spiritual dan intelektual. Di tengah geliat perdagangan internasional di Selat Malaka, Samudera Pasai memposisikan dirinya sebagai jantung dakwah Islam di Nusantara. Islam tidak disebarkan melalui pedang atau penaklukan, melainkan melalui interaksi damai, pendidikan, dan keteladanan yang ditunjukkan oleh para sultan, ulama, serta para pedagang Muslim yang tinggal dan menetap di wilayah tersebut. Peran utama kerajaan ini dalam penyebaran Islam dapat ditelusuri dari bagaimana Samudera Pasai menjadi tempat persinggahan para ulama, mubaligh, dan cendekiawan Muslim dari berbagai belahan dunia. Ulama dari Arab, Persia, dan India datang ke Samudera Pasai tidak hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk berdakwah dan menyebarkan ilmu pengetahuan Islam. Kerajaan ini dengan terbuka menerima kedatangan mereka, bahkan memberikan tempat tinggal dan menjadikan mereka sebagai guru agama kerajaan. Para ulama ini tidak hanya mengajarkan ilmu fikih, tafsir, dan hadis, tetapi juga membentuk sistem pendidikan yang kelak menjadi cikal bakal pesantren-pesantren di Nusantara. Pusat dakwah di Samudera Pasai tidak hanya terbatas di istana atau kalangan bangsawan. Islam diajarkan kepada masyarakat umum melalui masjid-masjid yang dibangun di pesisir dan pedalaman. Masjid menjadi pusat kehidupan spiritual sekaligus sosial. Di tempat inilah masyarakat belajar mengaji, mendalami akidah, mempelajari hukum-hukum Islam, dan memahami pentingnya akhlak mulia. Para dai dan ustadz yang berasal dari Samudera Pasai kemudian mulai menyebar ke berbagai daerah di Sumatera, bahkan hingga ke Semenanjung Melayu, Kalimantan, dan Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa Samudera Pasai bukan hanya pusat agama, tetapi juga pusat transformasi sosial berbasis Islam. Salah satu warisan besar dari peran dakwah Samudera Pasai adalah penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam menyebarkan Islam. Bahasa Melayu dijadikan bahasa dakwah karena lebih mudah dipahami oleh masyarakat lokal, bahkan kemudian menjadi lingua franca di kawasan Asia Tenggara. Banyak kitab-kitab keislaman yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan aksara Arab, tulisan Jawi, menjadikan Islam semakin mudah dipelajari dan dipahami oleh rakyat biasa. Penerjemahan ini juga menjadi salah satu tonggak awal literasi Islam di Nusantara yang mempertemukan antara teks-teks klasik Islam dengan budaya lokal. Tidak hanya itu, Samudera Pasai juga berperan dalam menerbitkan mata uang logam emas bertuliskan kalimat tauhid dan nama sultan yang berkuasa. Uang logam ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai simbol eksistensi Islam sebagai kekuatan ekonomi dan politik. Melalui mata uang, simbol-simbol Islam menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari rakyat. Ini menunjukkan bagaimana dakwah di Samudera Pasai tidak hanya berlangsung di masjid atau mimbar, tetapi juga melalui sistem ekonomi yang dikelola secara Islami. Penting juga dicatat bahwa Samudera Pasai menjadi tempat lahirnya generasi ulama lokal yang berkualitas. Para pelajar yang belajar di masjid dan madrasah setempat kemudian menjadi pengemban misi dakwah ke berbagai wilayah.
Banyak dari mereka yang dikirim ke daerah-daerah pesisir dan pedalaman untuk mengenalkan Islam dan membimbing masyarakat. Beberapa bahkan dikirim ke luar negeri untuk menuntut ilmu, kemudian kembali dengan wawasan yang lebih luas. Dengan demikian, Samudera Pasai mencetak kader-kader dai dan ulama yang memperluas jangkauan Islam hingga ke pelosok-pelosok Nusantara. Dari Samudera Pasai pula, Islam menyebar ke kerajaan-kerajaan lain yang akhirnya menjadi pusat-pusat kekuasaan Islam berikutnya. Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak di Jawa, dan Kesultanan Ternate Tidore di Maluku, semuanya terinspirasi oleh model pemerintahan dan dakwah yang dilakukan Samudera Pasai. Banyak dari raja-raja dan bangsawan muda dari wilayah lain yang dikirim untuk belajar agama dan pemerintahan ke Samudera Pasai, lalu kembali ke daerah asalnya untuk mendirikan kerajaan Islam baru. Salah satu catatan penting tentang peran dakwah Samudera Pasai berasal dari penjelajah Muslim terkenal asal Maroko, Ibnu Battuta, yang singgah di kerajaan ini sekitar tahun 1345 Masehi. Dalam catatannya, Ibnu Battuta menyebut Samudera Pasai sebagai negeri yang makmur, pemimpinnya sangat taat beragama, dan rakyatnya menjalankan ajaran Islam dengan disiplin. Ia menulis bahwa Sultan setempat adalah orang yang dermawan, cinta ulama, dan menegakkan salat berjamaah secara konsisten. Testimoni ini menunjukkan bahwa Samudera Pasai telah menjadi representasi ideal dari kerajaan Islam yang berhasil mengintegrasikan agama dengan kehidupan rakyat. Melalui pendekatan yang damai, intelektual, dan kultural, Samudera Pasai menjadikan Islam bukan sebagai kekuatan yang mengancam, tetapi sebagai jalan hidup yang memberikan solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Pendekatan ini terbukti sangat efektif karena mampu membuat masyarakat menerima Islam secara menyeluruh, bukan karena paksaan, tetapi karena pemahaman dan cinta. Inilah kekuatan sejati dakwah, bukan sekadar penyampaian kata, tetapi keteladanan nyata dalam tindakan. Dengan demikian, Samudera Pasai bukan hanya pionir secara politik, tapi juga pionir dalam sistem dakwah yang membumi, adaptif, dan berjangkauan luas. Peran besarnya dalam penyebaran Islam menjadikan kerajaan ini sebagai poros peradaban Islam pertama yang menanamkan akar kuat hingga hari ini. Jejaknya masih terasa, terutama di wilayah-wilayah yang dulu menjadi wilayah dakwah para dai Pasai. Dan dari sinilah, cahaya Islam di Nusantara mulai menyala, terang, dan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Salah satu faktor utama yang menjadikan kerajaan Samudera Pasai begitu penting dalam sejarah Islam di Nusantara adalah perannya dalam jaringan perdagangan internasional. Letaknya yang strategis di pesisir utara Sumatera, tepat menghadap ke Selat Malaka, jalur pelayaran tersibuk di dunia pada masa itu, membuat Samudera Pasai menjadi magnet bagi para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Sejak abad ke-13 hingga 15 Masehi, kerajaan ini menjadi pelabuhan transit utama bagi kapal-kapal dari Tiongkok, India, Persia, Arab, bahkan Eropa. Ini menjadikan Samudera Pasai sebagai simpul utama dalam pertukaran tidak hanya barang dagangan, tetapi juga budaya, ideologi, dan tentu saja ajaran agama Islam. Pedagang dari Gujarat, salah satu wilayah Muslim di India Barat, merupakan mitra dagang penting Samudera Pasai. Melalui jalur dagang inilah banyak pedagang Muslim datang membawa barang dagangan seperti kain, rempah-rempah, batu mulia, serta kitab-kitab agama. Mereka tidak hanya bertransaksi, tetapi juga menetap dan membangun komunitas Muslim di wilayah pesisir. Aktivitas ekonomi dan sosial para pedagang ini secara alami menjadi saluran dakwah yang efektif. Di sisi lain, Samudera Pasai mengekspor lada, emas, kayu gaharu, serta hasil bumi lainnya ke luar negeri, menjadikan kerajaan ini sangat diperhitungkan dalam sistem ekonomi regional. Stabilitas politik dan komitmen kerajaan terhadap ajaran Islam membuat banyak negara sahabat percaya untuk menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Pasai.
Salah satu bukti kuat mengenai posisi penting Samudera Pasai dalam perdagangan internasional adalah kunjungan penjelajah Muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, sekitar tahun 1345 Masehi. Dalam catatannya, ia menyebutkan bahwa Samudera Pasai adalah kota pelabuhan yang sangat ramai, dengan pelabuhan besar tempat berbagai kapal berlabuh. Ia menyebutkan bahwa kerajaan ini diperintah oleh seorang sultan yang taat, memiliki hubungan erat dengan dunia Islam, dan sangat menghormati para ulama serta tamu asing. Bahkan, Ibnu Battuta menyebut bahwa dari Samudera Pasai ia mendapatkan sambungan perjalanan laut menuju Tiongkok. Artinya, Samudera Pasai telah terkoneksi langsung dengan jalur pelayaran besar dunia dan menjadi pintu gerbang Nusantara ke dunia internasional. Kerajaan ini juga tercatat menjalin hubungan dengan dinasti Mamluk di Mesir, Kekaisaran Yuan di Tiongkok, serta dengan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah. Hubungan ini tidak hanya berbasis ekonomi, tetapi juga diplomatik dan keagamaan. Sebagai contoh, beberapa sumber menyebutkan bahwa Samudera Pasai menerima utusan dari Mesir, dan bahkan mengirimkan wakil atau hadiah kepada Sultan Mamluk sebagai tanda persaudaraan sesama Muslim. Ini menunjukkan bahwa Samudera Pasai tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari umat Islam global, ummah, yang terhubung dalam semangat solidaritas dan perdagangan antar negara Muslim. Dalam dunia perdagangan, Samudera Pasai dikenal sebagai pengelola mata uang emas dirham yang diberi cap bertuliskan kalimat tauhid dan nama sultan. Hal ini sangat penting dalam memperkuat posisi kerajaan sebagai pusat perdagangan yang sah dan terorganisir. Dengan adanya mata uang sendiri, Samudera Pasai menunjukkan kedaulatan ekonomi dan kemampuan untuk menjadi pusat keuangan Islam di Asia Tenggara. Uang logam ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai media dakwah visual yang menanamkan nilai Islam di tengah kehidupan perdagangan. Sistem pelabuhan yang dimiliki Samudera Pasai juga sangat maju pada zamannya. Pelabuhan-pelabuhan seperti di Pasai dan Perlak menjadi tempat bertemunya para saudagar dari berbagai bangsa. Di sana, tidak hanya terjadi jual beli barang, tetapi juga tukar-menukar informasi, kebudayaan, dan nilai-nilai keagamaan. Banyak pelaut dan pedagang asing yang kemudian masuk Islam setelah berinteraksi dengan warga lokal dan melihat langsung perilaku para pedagang Muslim yang jujur, adil, dan berakhlak mulia. Ini menjadi bentuk dakwah tanpa suara, yang begitu efektif menyebarkan Islam ke berbagai kalangan. Salah satu ciri khas dari perdagangan Samudera Pasai adalah sistem muamalah Islam yang diterapkan dalam transaksi. Para pedagang diwajibkan untuk mengikuti prinsip kejujuran, tidak menipu timbangan, serta menjaga janji. Kerajaan juga memberlakukan sistem zakat perdagangan dan mengatur distribusi kekayaan agar tidak terpusat pada elit semata. Ini menunjukkan bahwa Samudera Pasai telah menerapkan prinsip ekonomi Islam jauh sebelum istilah itu dikenal dalam literatur modern. Dengan pendekatan ini, ekonomi tumbuh stabil, rakyat sejahtera, dan para pedagang merasa aman untuk berdagang di wilayah ini. Berkat reputasinya, Samudera Pasai menjadi tempat tujuan belajar bagi para santri, ulama muda, dan bangsawan dari berbagai daerah. Mereka datang untuk menimba ilmu agama sekaligus belajar sistem pemerintahan dan perdagangan berbasis Islam. Banyak dari mereka yang kemudian kembali ke daerah asal dan mendirikan komunitas Muslim baru, atau bahkan kerajaan Islam baru. Inilah salah satu faktor penting mengapa Islam menyebar begitu cepat di wilayah Nusantara. Karena Samudera Pasai tidak hanya menjadi pusat penyebaran dakwah, tetapi juga menjadi laboratorium peradaban Islam yang aplikatif dan nyata. Sebagai kerajaan Islam pertama yang menggabungkan kekuatan spiritual dan ekonomi, Samudera Pasai membuktikan bahwa agama dan perdagangan bukan dua hal yang saling bertentangan. Justru dalam sejarahnya, Islam berkembang pesat berkat hubungan yang erat dengan aktivitas perdagangan. Semangat profesionalisme, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial yang diajarkan Islam menjadi nilai tambah yang menjadikan Samudera Pasai sebagai kekuatan baru yang diperhitungkan dunia. Bahkan,
Sistem ekonomi dan perdagangan yang dikelola berdasarkan prinsip Islam di Samudera Pasai menjadi cikal bakal ekonomi syariah di Nusantara. Dengan segala hubungan internasional dan kemajuan dagangnya, Samudera Pasai bukan hanya menjadi pelabuhan dunia, tetapi juga jendela Nusantara menuju dunia Islam global. Dan dari sinilah, pengaruh Islam terus melebar ke seluruh kepulauan Indonesia, menjadikan Samudera Pasai sebagai poros pertama globalisasi Islam di bumi pertiwi. Setelah mengalami masa kejayaan yang panjang sebagai pusat perdagangan dan dakwah Islam di kawasan Asia Tenggara, Kerajaan Samudera Pasai akhirnya mulai mengalami kemunduran secara bertahap. Seperti banyak kerajaan besar lainnya, kehancuran Samudera Pasai tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti perebutan kekuasaan di antara para bangsawan, melemahnya kepemimpinan, serta konflik internal antar elit istana menjadi salah satu penyebab utama keruntuhan stabilitas politik. Sementara itu, faktor eksternal datang dari meningkatnya kekuatan-kekuatan baru di sekitar Selat Malaka dan kedatangan bangsa asing yang kemudian mengubah tatanan kekuasaan di kawasan tersebut. Salah satu kekuatan besar yang kemudian menjadi pesaing berat Samudera Pasai adalah Kesultanan Malaka yang didirikan pada awal abad ke-15. Malaka yang terletak di semenanjung Malaysia modern, memiliki posisi strategis yang sangat menguntungkan untuk perdagangan. Ditambah lagi, Malaka juga menganut Islam dan mengambil banyak praktik keagamaan serta administrasi dari Samudera Pasai, menjadikannya sebagai penerus alami dalam hal penyebaran Islam di kawasan. Seiring waktu, Malaka berkembang lebih cepat, menarik lebih banyak pedagang dari Arab, Persia, dan India. Kondisi ini menyebabkan Samudera Pasai mulai kehilangan posisi strategisnya dalam jaringan perdagangan internasional. Puncak dari kemunduran Samudera Pasai terjadi ketika ekspansi militer dari luar menghantam wilayah mereka. Salah satu momen penting adalah serangan dari Kerajaan Majapahit, yang pada masa itu berusaha memperluas kekuasaannya ke wilayah barat Nusantara. Selain itu, serangan dari para perompak dan bajak laut yang marak di kawasan Selat Malaka juga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan keamanan di wilayah Samudera Pasai. Keadaan ini makin diperburuk dengan datangnya armada Portugis pada awal abad ke-16, yang bermaksud menguasai jalur rempah-rempah di Asia Tenggara. Kedatangan Portugis membawa ancaman militer dan politik baru, serta memunculkan bentuk kolonialisme awal yang menggerus kedaulatan kerajaan-kerajaan Islam lokal. Dalam kondisi melemah, Samudera Pasai akhirnya jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1521. Meskipun demikian, sisa-sisa kekuatan dan kebudayaan Samudera Pasai tetap bertahan dan menyebar ke kerajaan-kerajaan Islam lain yang muncul setelahnya, seperti Kesultanan Aceh Darussalam. Banyak bangsawan, ulama, dan pedagang dari Pasai yang kemudian mengungsi ke Aceh dan memperkuat basis Islam di sana. Bahkan, struktur pemerintahan, sistem syariah, hingga metode dakwah Islam yang diterapkan di Aceh memiliki akar sejarah langsung dari Samudera Pasai. Dengan kata lain, meskipun secara politik kerajaan ini runtuh, namun secara kultural dan religius, pengaruhnya tetap hidup dan berkembang di wilayah Nusantara. Warisan Samudera Pasai juga tercermin dalam sejumlah peninggalan sejarah yang hingga kini masih bisa ditemukan di Aceh. Salah satu yang paling terkenal adalah makam Sultan Malik Al-Saleh yang terletak di daerah Geudong, Aceh Utara. Makam ini menjadi simbol sejarah sekaligus tempat ziarah bagi umat Islam yang ingin menelusuri jejak awal peradaban Islam di Indonesia. Di samping itu, sejumlah artefak, koin emas, naskah kuno, dan batu nisan bertuliskan kaligrafi Arab juga menjadi bukti otentik eksistensi Samudera Pasai sebagai kerajaan Islam pertama yang mapan secara struktur dan sistem. Selain dari aspek artefak, warisan intelektual dari Samudera Pasai pun sangat berharga. Kerajaan ini diketahui memiliki hubungan erat dengan pusat-pusat keilmuan Islam dunia, seperti Mekah, Gujarat, dan Baghdad.
Banyak ulama Pasai yang belajar ke Timur Tengah dan membawa pulang ilmu-ilmu fikih, tasawuf, dan tafsir yang kemudian disebarkan di Nusantara. Salah satu warisan paling penting adalah tradisi pengajaran Islam yang dilakukan secara sistematis di surau-surau dan dayah, pesantren tradisional, yang kelak menjadi fondasi pendidikan Islam di Indonesia. Bahkan, sistem pendidikan berbasis kitab kuning dan guru murid yang berjenjang menjadi model yang diadopsi oleh banyak pesantren di tanah air hingga sekarang. Dari segi budaya, Samudera Pasai juga menjadi pelopor akulturasi Islam dengan budaya lokal. Bahasa Melayu yang diperkaya dengan kosakata Arab digunakan sebagai bahasa perdagangan dan dakwah, dan inilah yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia modern. Syair, hikayat, dan karya sastra Islam yang berkembang pada masa itu menjadi dasar kesusastraan Islam Melayu. Dengan demikian, Samudera Pasai tidak hanya berperan sebagai pusat kekuasaan Islam secara politik, tapi juga sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, dan peradaban Islam yang berpengaruh besar terhadap wajah Islam di Indonesia. Kerajaan Samudera Pasai bukan sekadar nama dalam buku sejarah. Ia adalah mercusuar pertama cahaya Islam yang menerangi perairan Nusantara. Ia adalah bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan lewat pedang, melainkan melalui dakwah yang damai, perdagangan yang adil, dan budaya yang inklusif. Di tengah terpaan zaman dan invasi kolonial, warisan Samudera Pasai tetap hidup dalam jiwa umat Islam Indonesia, baik dalam bentuk bahasa, tradisi, maupun spiritualitas. Dari sinilah kita belajar bahwa peradaban yang besar bukanlah yang hanya kuat secara militer, tapi yang mampu menanamkan nilai dalam hati rakyatnya. Dan Samudera Pasai telah membuktikan itu semua.